sebelumnya perkenalan ya. Tadi belum perkenalan, saya Pak Indra. Kebetulan rumahnya dekat perbatasan di Bandara itu. Saya rumahnya Kersana, depan SMK Negeri 1 Kersana. Ya, satunya beliau Bapak Sutrisno. Itu beliau Pak Haji Sutrisno. Ya, beliau adalah pembina khusus desa Cikakak, pembina Babin Kamtipmas Bayangkara, pembina keamanan ketertiban masyarakat di desa Cikakak. Beliau Bapak Sutrisno, ya, nanti yang akan mengawasi keamanan ketertiban masyarakat di seputaran wilayah desa Cikakak. Nanti akan bertemu dengan Bapak Sutrisno. 1 miliar boleh. Sekarang Mas apa namanya? Hei, Mas apa? Boleh berdiri? Kok berdiri? Ayo, berdiri. Berdiri. Nah. Oke. Ini rambutnya mau dilakuin. Kamu kayak ya. Coba perkenalan dulu, namanya siapa? Saya Ilham. Kenalkan saya Ilham Sambuni. Saya di Desa Bukit. Itu adalah suatu perilaku yang menyimpang, ya, supaya melanggar aturan-aturan, ya, mau aturan di sekolah, aturan di masyarakat, aturan hukum, ya, itu adalah nakal, suka melanggar peraturan, norma-norma, nilai-nilai sosial yang ada. Itu adalah nakal, ya, nakal, itu ya. Jadi anak-anak yang suka melanggar, tidak taat pada peraturan, tidak taat pada orang tua, tidak taat pada guru, tidak taat pada aturan hukum, itu nakal, ya. Ini tahu tadi Mas David ini anak-anak remaja atau dewasa? Remaja. Kok tahu sih? Ada orang. Jadi remaja itu ya usia antara 12 sampai 21 tahun. Ya, remaja itu ada 2 fase, remaja awal, pertengahan, dan remaja akhir. Ini termasuk remaja awal, pertengahan, atau masuk remaja akhir. Nah, betul sekali, kebetulan remaja awal. Jadi yang namanya kenakalan remaja adalah suatu perilaku menyimpang yang suka melanggar aturan-aturan, nilai-nilai sosial, ya, yang dilakukan pada usia remaja, usia 12 sampai 18 tahun atau mungkin sampai 21 tahun. Ya, itu penakalan remaja. Melukai orang lain, betul, ya. Ketika kita ikut-ikutan tawuran atau melakukan hal-hal negatif, ada 2 hal yang terjadi. Kita bisa jadi tersangka atau pelaku, yang kedua kita bisa menjadi korban, ya. Ketika kita ikut-ikutan, kita bisa menjadi tersangka atau pelaku, ya. Kita bisa melakukan penganiayaan, pemukulan, bahkan kita bisa melakukan satu pemukulan sampai meninggal dunia, ya. Nanti sang pelaku tersangka itu akan dipenjara, dikenakan sanksi hukum. Pernah dibully nggak? Apa namanya? Pernah. Pernah. Sama siapa? Sama apa? Sama temen cowok. Sama teman cowok. Berapa kali? Ledek. Meledek, ya? Teman cowoknya siapa? Tunjuk siapa? Ya? Wabarakatuh. Kami dari Polsek Banjarharjo, kita personil telah melaksanakan kegiatan di SMP Negeri 1 Banjarharjo ini. Alhamdulillah pada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Banjarharjo yang pertama, kami terima kasih, matur nuwun, kehadiran kami bisa diterima di SMP Negeri ini untuk kegiatan Kamtipmas. Dalam hal ini adalah penyuluhan tentang tenaga kerja. Hal yang kami sampaikan, Bu, bahwa tadi kita sampaikan terkait dengan undang-undang IT yang menjurus pada pemakaian HP dan juga informasi yang tidak sesuai.
dengan peranan seorang pelajar. Ya kami tekankan untuk penggunaan HP tentunya harus kita awasi, dan tentu itu adalah hal yang mungkin melanggar undang-undang hak orang lain, sehingga kalau ini kita biarkan penggunaannya bisa masuk ke ranah hukum apabila pelanggar. Kemudian lagi ada temannya yang berduaan tidak malah diberitahu, tetapi malah direkam secara sembunyi-sembunyi, kemudian disebarkan. Itu juga sangat melawan bahwa undang-undang itu mencakup semua transaksi elektronik yang mencakup informasi-informasi yang didapat maupun disebarluaskan. Hal itu apabila melawan hak dan melawan hukum, tentu ada sanksi hukumnya. Dua, terkait dengan etika bahwa anak-anak kita itu sekarang untuk adat istiadat ya tentu terpengaruh dengan lingkungan tuh ya. Tapi yang jelas di sini masih ada adat istiadat yang berpasokan satu, sehingga imam kita masukkan dalam penyuluhan ini agar kita ini tidak meninggalkan adat istiadat orang Ketimuran, orang Jawa. Ya, antara anak dan kemudian dulu bapak guru ini tentu ada suatu rasa yang kewo, bisa menghormati, tidak kemudian seolah-olah dianggap hal yang biasa ketemu yang lebih tua, ketemu dengan pak guru, bu guru, ini kurang menghormati. Ya, dengan keberadaan kami di sini untuk melakukan himbauan terhadap anak pembinaan ini kedepannya kita harapkan supaya anak ini menumbuh kembangkan sikap yang sopan santun, ramah, sehingga dalam belajar mengajar di sini jadi nyaman. Nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih Bu. Semoga kita dapat melaksanakan kegiatan ini berlanjut sehingga kita dapat memantau, mengawasi anak-anak kita di lingkungan pendidikan, dan tentunya kalau di masyarakat ini terkait dengan pergaulan, lingkungan, sehingga kedepannya dalam kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan hanya menambahi saja. Pertama adalah etika. Supaya ada di semua ya. Untuk saat ini kalau zaman dulu itu antara siswa dengan bu guru, bapak guru itu ada adat istiadat sopan santun. Tapi kalau kita perhatikan sekarang berjalan di depan guru itu sudah biasa ya. Jadi tidak ada rasa paku. Kalau guru itu masih ada yang bungkuk dengan kata-kata permisi dan lain sebagainya. Saya sampaikan ini untuk mendongkrak mental moral kita, ya. Jangan sampai budaya-budaya semacam itu lepas dari diri kita. Kita wajib menghormati guru. Ingat, Pak Guru, Bu Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Yang ketiga, kami sampaikan tentang undang-undang lalu lintas. Karena saat ini marak terjadi Bu, bahwa anak-anak kita ini yang mestinya belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan tersebut, akan tetapi karena suatu keterpaksaan ya, tentunya angkutan juga berkurang ya, datang ke sekolah ya kadang-kadang orang tua mengantar juga nggak bisa, sehingga kadang-kadang anak ini membawa sepeda motor. Yang pertama ya kita sampaikan tentang kehati-hatian tata tertib lalu lintas. Dan yang paling penting ini adalah penggunaan knalpot dulu, karena saat ini sedang marak tuntutan dari tokoh masyarakat, warga masyarakat. Ini sering dijumpai anak sekolah yang knalpotnya diganti dengan knalpot blong yang lingkarannya itu dalam knalpot itu besar, sehingga menimbulkan suara yang mekar dalam telinga. Ini juga kita tekankan karena itu etika berlalu lintas, sehingga kalau kita tidak tekankan nanti apabila terjadi suatu tindakan kegiatan yang menggunakan knalpot itu lewat di sekelompok orang, kelompok pemuda, pas saat itu tidak berkenan nanti bisa terjadi pelanggaran. Jadi sumber masalah. Itu ada dua pelanggaran. Satu, pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, undang-undang ketertiban umum. Undang-undang lalu lintas jelas, ya, didesain sedemikian rupa
untuk suara itu biar tidak menimbulkan pusing, juga tidak menimbulkan rasa pekak di telinga. Makanya di sana ada penyaring suara, ya, sehingga kalau itu dilepas otomatis suara itu akan lepas begitu saja. Kalau kita dengarkan tentu akan mengganggu. Yang kedua, terkait dengan lomba dan penangkap seperti baru. Kalau ada adik lekat dengan kendaraan yang sedemikian rupa knalpotnya, gas itu ya, itu mengganggu orang lain, pemakai jalan yang lain. Dan kalau kita tidak sedang menggunakan kendaraan tersebut, kalau ada kendaraan semacam itu lewat, bagaimana perasaan kita? Demikian Bu ya yang bisa kami sampaikan bahwa pesan kami kegiatan semacam ini bisa kita bukti untuk selalu memantau, mengawasi dari anak kita sehingga tidak terpengaruh dengan perbuatan ataupun kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pelanggaran. Demikian acara tadi saya jadi mengetahui tentang aksi tawuran itu sangat berbahaya bagi keselamatan kita. Bisa menyebabkan banyak korban karena aksi para pelajar yang tidak tahu apa-apa. Saya bisa tahu kalau pembulian bisa menyebabkan orang jadi stres dan trauma. Pembulian itu akan terkena sanksi hukum.